Nah, sebelumnya kalian pasti udah pernah pelajari ya bentuknya nih kalau misalkan ketemu bentuk aljabar di mana di sini ada 3 suku, yaitu salah satu sukunya itu ada yang menggunakan kuadrat ya. Nah, tapi kalau misalkan lihat dari sini, coba lihat di sini ada 3 suku. Nah, pastinya kalau misalkan ada 3 suku, kalian pasti ingin mencari pemfaktorannya itu dengan cara ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a-nya itu adalah koefisien dari si x kuadrat, b-nya itu koefisien dari si x, dan c-nya itu adalah suatu konstanta. Tapi kalau lihat dari sini, coba lihat ya. Nah, di sini kalau misalkan dilihat, oh di sini variabelnya malah ada 2 ya, yaitu y dan z. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya adalah kita memisalkan bahwa salah satu variabelnya itu adalah suatu konstanta. Nah, contohnya saja coba lihat di sini nih. Di sini kalau misalnya lihat dari urutan sini ya, bolehlah kita anggap yang di sebelah sini adalah konstanta. Jadi kita bisa anggap nilai c itu adalah si 5z pangkat 2. Nah, sekarang untuk ax kuadrat tambah bx. Nah, kalau misalnya lihat dari sini kan ax ya, pangkat 2. Tapi di sini y pangkat 2. Nah, biar nggak bingung ya, biar gampang ya, kita anggap aja nih y kuadrat menjadi bentuk x kuadrat. Jadi nanti bentuknya 8x pangkat 2 kita ganti y menjadi x ya, dikurang 13. Nah, yang awalnya y kita rubah menjadi x, kemudian z. Nah, ditambah 5z pangkat 2. Jadi nanti kita ketemu nih a-nya berapa? A-nya itu adalah koefisien dari si x kuadrat, yaitu 8. Kita tulis 8. Nah, yang c-nya, yang b-nya ini berapa? Yang b-nya itu adalah koefisiennya dari si nilai x. Nah, koefisiennya itu apa aja coba? 13 dan si z. Kenapa 13 dan si z? Nah, tadi kan kita sudah mensepakati bahwa nilai c-nya itu konstantanya itu adalah 5 dan z kuadrat. Kita anggap nilai z itu adalah suatu konstanta. Jadinya di sini konstantanya ya untuk yang suku kedua yaitu adalah selain nilai dari si variabel x, yaitu 13 dan z. Jadi kita buat aja 13z. Nah, jangan lupa apa nih coba? Ada nilai minus di sini. Minus di sini adalah kepunyaan di 13. Jadi di sini b-nya sama dengan min 13z. Nah, dari sini gimana coba? Dari sini kita buat. Nah, coba lihat di sini a-nya berapa? A-nya ternyata 8, berarti tidak sama dengan 1. Kalau misalkan a-nya tidak sama dengan 1, otomatis nanti hasil dari perkalian kotak dengan segitiganya itu adalah hasil kari dari a dikali dengan nilai c. Nah, kotak tambah segitiganya itu adalah apa coba? B. Nah, sekarang kita buat dulu. A-nya berapa di sini? A dikali C. 8 dikali 5Z pangkat 2. Maka dapatnya 8 kali 5, 40Z pangkat 2. Nah, yang B-nya berapa? B-nya kita ngikutin di sini, yaitu min 13Z. Nah, pertanyaannya sekarang, perkalian berapa yang bisa menghasilkan 40 ya? Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 13. Nah, yang mau perkalian 40 apa aja? 8 dikali 5, apalagi 10 dikali 4, apalagi. Nah, udahlah cukup ya sampai sini dulu ya. Nah, kalau misalnya lihat dari sini yang memungkinkan untuk penjumlahan atau pengurangan yang bisa menghasilkan min 13 apa coba? 10 kurang 4 nggak mungkin. Dapatnya paling 6 atau enggak 14. 8 tambah 5 13. Nah, berarti bisa nih 8 sama 5. Berarti kita buat di sini 8 sama 5. Tapi lihat di sini min 13z. Berarti kita harus pakai z ya. Ini z di sini dan z di sini. Jadi supaya bisa ditambah ya. 8 zebra tambah 5 zebra dapat 13 zebra. Oh, tapi di sini apa coba? Min 13 zebra. Sekarang jadi gimana? Nah, biar hasilnya sama min 13, maka di sini minus sama si minus ya kan? Minus 8 ditambah minus 5, maka pasti dapatnya minus 13z. Berarti kita sepakati ya di sini min 8z dan di sini min 5z. Min 8 kali min 5 plus 40. Min dikali min plus ya. Z dikali z, z pangkat 2. Jadi udah dapat tuh ya
Nah, lanjut, berarti kita bisa anggap kotaknya itu pertama adalah min 8Z, ya, dan segitiganya itu adalah si min 5Z. Maka nantinya sesuai dengan rumus yang kemarin, kita bikin AX ditambah kotak, ya, dikali AX ditambah kotak per, nah, A, kita buat AX-nya apa? A-nya berapa tadi? A-nya adalah 8. Jadi kita buat dulu di sini 8X ditambah kotaknya didapat adalah min 8Z, ya. Dalam kurung di sini A-nya 8X ditambah kotaknya apa lagi, Jo? Segitiga, ya. Segitiganya apa? Min 5Z. Nah, kurung dibagi dengan si 8. Nah, jangan lupa ini gimana caranya supaya pembagian 8-nya hilang. Nah, otomatis kalau misalkan pengen menghilangkan angka 8 di sini, di atas di sini harus kita bagi dengan nilai yang sama. Nah, coba lihat di sini, di antara 8 tambah min 8Z dengan 8X tambah min 5Z, kira-kira mana yang bisa kita keluarkan? Yang bisa kita keluarkan itu pastinya 8X tambah min 8Z. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin 8X ditambah min 8Z itu kan sama aja dengan kita keluarkan berapa? Misalkan 8. Nah, 8 dikali berapa yang bisa menghasilkan X? 8 kasih nilai X. Apalagi coba ditambah 8 dikali berapa supaya bisa menghasilkan min 8Z? Ya dikali min Z, ya kan? Jadi nanti bentuknya 8 dikali X, 8X. 8 dikali min Z, min 8Z. Nah, jadi ini ya ketahuan ya. Plus ketemu min. Ini jadi nanti dapatnya adalah 8 dalam kurung plus ketemu min X min Z. Nah, jadi nanti hasilnya kalau misalnya kita buat ini ya, yang awalnya 8 tambah min 8Z, kita rubah menjadi 8Z dikurang X dikurang Z dikali yang atasnya apa nih? 8X ditambah min 5Z plus ketemu min ya. Nah, per berapa? 8. Nah, kira-kira mana yang bisa kita bagi? 8 dengan 8, berarti ini habis. Sisanya tinggal X dikurang Z, ya, dikali 8X dikurang 5Z. Nah, sekarang bisa dilihat apa coba nih? Tadi kan awalnya apa nih? Awalnya soalnya dimintanya adalah bentuknya 8Y pangkat 2 dikurang 13YZ kemudian ditambah 5Z kuadrat. Nah, tapi tadi kita rubah dalam bentuk 8X kuadrat dikurang 13XZ ditambah 15Z kuadrat. Nah, yang awalnya soalnya tadinya pakai Y, kita rubah menjadi X. Nah, di sini soalnya diminta pakainya Y ya, variabelnya ya. Maka nanti semua yang memiliki unsur X kita rubah menjadi Y. Nah, jadi tadinya seharusnya X min Z kita rubah menjadi Y min Z dalam kurung. Nah, apalagi yang awalnya 8X kita rubah menjadi 8Y min 5Z. Dan inilah hasil pemfaktoran dari si 8Y kuadrat dikurang 13YZ tambah 15 ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen ketemu 3 suku seperti ini, yaitu kita ingat bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini variabelnya itu ada Z-nya. Berarti kita buat variabelnya itu misalkan dalam bentuk konstanta, maka nanti Z-nya semua di sini mengikuti konstanta. Jadi nanti bentuknya A-nya kita rubah ya sesuai dengan di sini. B-nya adalah variabel Z dengan si koefisien dari si Y-nya. Kemudian C-nya itu adalah suatu koefisien, dan tadi sudah disepakati bahwa kita anggap di sini adalah suatu koefisien meskipun di sini ada variabel ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih kalau misalkan kita buat contoh soal yang kemarin ya, yaitu dimana ada penjumlahan antara 5U dikurang 4 per 2U kuadrat tambah 6U ditambah 2 per 3U. Nah, coba ingat kalau namanya pecahan,
yang pertama harus kita lakukan itu adalah dengan menyamakan penyebutnya. Maka nantinya yang awalnya itu adalah kita bikin dulu di sini ya. Nah, karena pengen menyamakan penyebutnya, kita anggap ini penyebutnya kita kali. Kalau kita kali pasti hasilnya kira-kira bentuknya seperti ini nih. 2U pangkat 2 ya ditambah 6U dikali dengan si 3U. Nah, lanjut ya. Ini hasil yang pengen kita cari penyebutnya. Jadi kita buat dulu nih biar gampang. Ini kita buat sama dengan per. Nah, apa coba? 2U kuadrat ya ditambah 6U. Nah, ini kita buat di sini 3U. 3U ya. Nah, intinya seperti itu. Kita gimana caranya penyebutnya sama. Jadi nanti kalau misalnya kita buat dulu ulang ya. Nanti gini ya, 5U dikurang 4 per 2U pangkat 2 ditambah 6U ditambah 2 per 3U. Pengen kita rubah di sini penyebutnya, nanti sama-sama punya 5U lagi 3U ya dikali 2U pangkat 2 ditambah 6U. Nah, kita buat dulu di sini dengan cara yang sama sebelumnya, yaitu kita bikin dulu di sini. Di sini bentuknya adalah 5U dikurang 4 per 2U kuadrat ditambah 6U set. Nah, kemudian ditambah apa nih? Set 2 3U set. Sekarang 2U tambah 6U supaya hasilnya ini harus dikali berapa? Ya harus kita kali dengan 3U. Di atas dikali, di bawah kali 3U, di atas juga kita kali dengan 3U. Nah, sekarang yang sebelah sini 3U dikali berapa supaya bisa menghasilkan yang ini? Ya otomatis 3U kita kali dengan yang 2U tadi, yaitu 2U pangkat 2 ditambah 6U. Yang atasnya juga kita buat perkalian yang sama, tambah 6U. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau kita kali ya, kita buat dulu ya. Ini kan bentuknya kurung nih. Ini bentuknya kurung nih ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini otomatis berlaku perkalian pelangi. Jadi kalau misalnya kita buat 5U ya dikurang U dalam kurung dikali dengan 3, ini 4 ya, bukan U. Nah, 4 dikali 3U sama dengan, pertama kita kali dulu perkalian pelangi, 3U dikali 5U yaitu 15U pangkat 2. 3U dikali 4 min 12U, dapat yang ini. Yang kedua apa lagi coba? Yang ini ya, 2 dikali 2U pangkat 2 ditambah 6U. Nah, 2 dikali 2 berapa hasilnya? 4U pangkat 2. Kemudian ditambah 2 dikali 6U. 2 kali 6 12U. Nah, jadi tadi 5U dikurang 4 dikali 3U itu hasilnya ini ya. Kemudian 2 dikali 2U tambah 64 hasilnya ini. Jadi nanti yang di atas kita rubah dulu. Kita rubah nanti bentuknya. Yang pertama yang awalnya ini dikali dengan 3U, maka hasilnya di sini ya, yaitu 15U pangkat 2 dikurang 12U per, nah pernya apa coba? Per 2U pangkat 2 ditambah 6U dikali dengan 3U. Nah, lanjut. Ditambah lagi apa tadi? 2U tambah 6. Kalau misalnya kita kali tadi hasilnya di mana? Hasilnya yang ini ya. Jadi nanti hasilnya yang awal yang ini berubah menjadi yang, nah, kita bikin 4U kuadrat ditambah 12U per bawahnya apa? Ini ya.
3U dikali dengan 2U pangkat 2 ditambah 64. Nah, dari sini penyebutnya sudah sama, kita buat garis penuhnya, yaitu apa penyebutnya? 3U dalam kurung 2U kuadrat ditambah 6U. Nah, ya, sama aja ya, ini kali ini kali ini, kebalik bos, sama aja. Jadi lanjut, ini kita buat nih, karena penyebutnya sudah sama, berarti ini bisa kita tambahkan keduanya. Jadi nanti 15U pangkat 2, nah ditambah yang kira-kira yang sama sejenis sukunya siapa coba? Yaitu 4U. Jadi kita buat tambah si 4U pangkat 2. Nah lanjut, lanjut sini ya, dikurang 12U ditambah apa? 12U. Nah sekarang berapa coba hasilnya nih? Kalau misalnya kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah 15U kuadrat ditambah 4U kuadrat. 15 tambah 4 berapa? Kita buat sama dengan 19U pangkat 2 ya. Nah, apalagi min 12U tambah 12. Ini habis ya, berarti tetap menjadi seperti itu. Per 3U, yang bawahnya apa tadi? Dikali 2U pangkat 2 ditambah 6U. Nah, kira-kira dari sini ada tidak yang bisa dibagi? Ada. Kalau misalnya kita buatkan bentuknya seperti ini ya. Coba kita sederhanakan. Ini kan 19U pangkat 2 itu sama aja dengan 19 yang dikali dengan U dikali dengan si U kan. Kemudian, nah di sini ada 3U adalah 3 dikali U. Nah, dalam kurung 2U pangkat 2 ditambah 6U. Nah, coba lihat, U sama U bisa kan dibagi, habis jadinya, ya kan? Jadi nanti hasilnya adalah 19U per 3 2U kuadrat ditambah 6U. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita keluarkan? Ada, apa coba? Nilai si U. Nah, yang perlu diingatkan nantinya gini nih. 2U kuadrat ya ditambah 6U kuadrat, ini kan sama 6U ya. Ini kan keduanya sama-sama memiliki U, berarti U-nya bisa kita keluarkan. Nah, jadi nanti U dikali berapa supaya hasilnya 2U kuadrat? U dikali 2U ditambah U dikali berapa supaya hasilnya 6U? Yaitu dikali 6 saja. Maka ini bisa kita rubah nanti hasilnya menjadi 19U per, nah di sini awalnya 3. Nah, awalnya tadinya 2U kuadrat tambah 6U, kita rubah menjadi U dikali 2U tambah 6. Kan sama hasilnya kan? U dikali 2U, 2U kuadrat. U dikali 6, 6U. Nah, kira-kira apa yang bisa coret? U dengan U ini lagi. Maka hasil akhirnya adalah yang paling sederhana, 19 per 3 2U ditambah 6 ya. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pemangkatan bentuk pecahan. Nah, untuk pemangkatan bentuk pecahan ini sama aja dengan pemangkatan yang kemarin ya, yaitu pemangkatan bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kalian ketemu bentuknya A dikali B, nah pangkat 2 ini kan sama aja dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dengan cara mendistribusikan pangkatnya satu per satu. Nah, tapi kalau lebih amannya ini seharusnya bentuknya seperti ini. A kali B pangkat 2 itu adalah AB ya, yang dikali dengan AB ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dalam bentuk pecahan? Jadi kalau misalnya kita buat A per B, kita anggap di sini adalah pangkat 2. Ini kan berarti kan sama aja dengan A per B dikali A per B dikali A per B, atau kalau pangkat 3 ya. Nah, atau kalau misalnya kita buat ini sama aja dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, jadi kayak gitu aja sih bentuknya ya.
Nah, tapi yang perlu diingat, kalau misalnya nanti bentuknya pecahannya seperti ini, A ditambah B pangkat 2. Nah, ini kan sama aja dengan apa coba? A tambah B ya dikali A tambah B, yang pastinya perkaliannya itu kita harus menggunakan cara perkalian pelangi kan, dimana nanti A dikali A kali B, baru B dikali A, B dikali B, kemudian nanti semuanya dijumlahkan. Jadi kalau misalnya ada yang menuliskan caranya seperti ini, A tambah B kuadrat, dibuatnya bentuknya seperti ini, mentang-mentang di sini ada kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat, dan ini adalah salah ya. Nah, jadi yang amannya itu adalah pada saat di sini ada kurung yang dalam bentuk kuadrat. Nah, kita kalikan semua kuadratnya. Contohnya lagi, kalau misalnya kita buat di sini ada bentuk A ditambah B per B ditambah C dalam bentuk di sini adalah kuadrat. Nah, maka nanti ini sama aja dengan A ditambah B per B tambah C. Nah, karena pangkat 2 ntar dikali lagi A tambah B per B tambah C. Nah, caranya gimana nih perkalian di sini? Sama caranya ya seperti sebelumnya ya. Namanya perkalian antar pecahan, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka nanti ini sama aja dengan begini bentuknya ya. Sama aja dengan A ditambah B ya dikali dengan A tambah B per B tambah C dikali dengan B tambah C. Yang kedua-duanya ini harus kita gunakan perkalian pelangi ya, supaya menghasilkan hasilnya. Nah, jadi nggak bisa langsung kita bikin, oh mentang-mentang di sini A tambah B pangkat 2, kita bikinnya A kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat ditambah C kuadrat, itu pasti salah. Nah, yang betul itu adalah kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu A ditambah B per B tambah C dikali A tambah B per B tambah C. Yang nantinya hasilnya ternyata pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, dan kita harus menggunakan suatu perkalian pelangi agar bisa mendapatkan hasilnya. Nah, coba untuk contohnya, misalkan di sini ada X per Y ditambah Y per X dalam kurung kuadrat. Nah, kita bisa aja nih dengan cara nilai yang ada dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita kerjakan terlebih dahulu antara X ditambah Y ya per X nih dengan X di sini, ini di sini Y ya. Nah, ini kan nanti hasilnya sama aja dengan apa coba? Pertama apa? Kita harus samakan dulu penyebutnya. X kali Y, yaitu dapatnya XY. Maka nanti kalau misalnya kita buat di sini, kita anggap gimana caranya penyebutnya supaya jadi XY. Pertama kita bikin dulu X per Y set ditambah set lagi Y per X set. Nah, sama dengan XY. Pertama, Y dikali berapa supaya hasilnya XY? Y dikali X, bawah dikali X, atas juga kita kali X. Lanjut, X kali berapa supaya hasilnya XY? Dikali Y, bawah dikali Y, atas kali Y. Maka nanti hasilnya X kali X, X pangkat 2, Y kali Y, Y pangkat 2. Ini tambah ya, jadi ditambah Y pangkat 2. Atau ini nanti hasilnya adalah samanya dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per X Y dalam kurung pangkat 2. Nah, nilai ini kan sama aja dengan apa coba? X kuadrat ya ditambah Y kuadrat per XY. Nah, karena bentuknya kuadrat, ini sama aja kita kali lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat per XY. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini kan kita kalinya apa coba? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka nanti hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y pangkat 2 ya dikali dengan X kuadrat ditambah Y pangkat 2. Nah, per XY dikali XY. Apa coba? Langsung aja X kuadrat dengan Y kuadrat. Nah, dari sini baru kita menggunakan perkalian apa coba? Menggunakan perkalian pelangi, yaitu yang di sebelah sini kali sebelah sini, ini kali di sini ya.
Jadi nanti kalau misalnya kita buat hasilnya, pertama yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, ya, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, di sini yang keempat. Jadi kalau misalnya itu langsung aja nih ya, kira-kira nanti hasil bentuknya adalah X kali X kuadrat. Kita bikin X pangkat 4 ya, X kuadrat dikali Y kuadrat kita bikin, ditambah X kuadrat Y kuadrat. Lanjut yang ketiga, Y kuadrat dikali X kuadrat ditambah X kuadrat Y kuadrat, kemudian Y kuadrat dikali Y kuadrat apa coba? Ditambah Y pangkat 4. Jangan lupa per X kuadrat dikali Y pangkat 2. Nah, kalau misalkan masih bingung juga nih kenapa bisa dapat hasil seperti ini, kalian bisa dengan cara menggunakan perkalian pelangi, di mana nanti ketemu yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan keempat seperti apa. Bisa dilihat di video yang sebelumnya ya. Nah, lanjut. Jadi nanti hasilnya coba lihat dulu, suku mana yang sejenis. Suku yang sejenis itu adalah X kuadrat Y kuadrat dengan X kuadrat Y kuadrat. Nah, karena di sini nggak ada koefisiennya, kita anggap koefisiennya itu adalah 1. Maka nanti 1 tambah 1 2. Maka didapat X pangkat 4 ditambah ini tambah ini 2X kuadrat Y kuadrat ya, ditambah Y pangkat 4 per, nah berapa? X kuadrat dikali Y pangkat 2. Nah, jadi kira-kira inilah hasilnya ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kalau misalkan bentuknya itu pembagiannya bersusun? Misalkan saja kita buat di sini ada bentuknya, di sini kita bikin per, nah di mana nanti di sini bentuknya ada 1 per X ya, ditambah 1 per Y. Nah, kemudian di sini dibagi dengan 1 per X dikurang 1 per Y. Nah, loh. Ini ya kita bisa bikinnya itu dalam bentuk horizontal ya. Atau kalau misalnya kita bikin itu pembagiannya ada 2 pecahan, kita dalam bentuk bagi titik 2 ini ya. Jadi nanti kita bisa anggap ini sama aja dengan 1 per X ditambah 1 per Y dalam kurung, nah dibagi, nah per dibagi ya, boleh seperti ini bentuknya, dibagi dengan dalam kurung 1 per X dikurang 1 per Y. Nah, atau kita bisa bilang seperti ini, pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut. Makanya di sini buat tanda kurung ya. Nah, karena di sini khusus untuk pembilang tanda kurungnya, di sini tanda kurung untuk si penyebut. Nah, kalau misalnya bentuk seperti ini diapain coba? Iya, benar. Pertama harus dikali kemudian dibalik. Tapi sebelumnya ya, coba lihat dulu, kita coba kerjakan tanda kurungnya. Karena di sini bentuknya apa nih? Bentuknya adalah penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda apa coba? Harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi nanti bentuknya pertama nih, yang ini dulu ya. 1 per X ditambah 1 per Y. Ini nanti kalau misalnya kita buat nih, langsung aja nih ya. Y ditambah X per XY. Nah, ini untuk yang ini ya. Kemudian yang ini apa coba? 1 per X dikurang 1 per Y. Ini langsung aja samakan penyebutnya. Nanti hasilnya adalah Y dikurang X. Nah, nantinya kalau misalnya dibagi ini kan hasilnya jadi seperti ini ya. Awalnya ini 1 per X tambah 1 per Y, kita rubah menjadi ini Y ditambah X per XY dibagi dengan yang awalnya seperti ini nih ya, berubah menjadi yang ini nih, Y dikurang X per X Y. Nah, kalau dibagi diapain coba nih? Pembagian pecahan, oh langsung aja kita kali kemudian dibalik, sehingga nanti bentuknya Y ditambah X per XY dikali apa coba? Nah, kita balik pembilang ke penyebut dan penyebut ke pembilang, maka nanti awalnya di sini penyebut, XY-nya di sini menjadi
pembilang. Yang awalnya di sini pembilang, Y min X ini menjadi penyebut. Maka kita bisa kalikan pembilang kali penyebut dan penyebut kali pembilang. Nanti hasilnya adalah XY dikali dengan Y ditambah X ya, per ini kali ini XY dikali dengan Y dikurang X. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada. XY dibagi dengan XY habis kedua-duanya, jadi sisanya tinggal si Y tambah X dan Y min X. Inilah hasilnya ya. Jadi kalau misalnya ada pembagian bersusun seperti ini ya, awalnya bersusun menurun ke bawah, kita bisa membuatnya bersusun dalam bentuk menyamping. Nah, menyampingnya di sini kita harus membedakan antara pembilang sama penyebut, di mana itu pemisahnya itu harus kita menggunakan tanda kurung. Di sini tanda kurungnya itu artinya adalah memisahkan suatu pembilang, di sini tanda kurungnya memisahkan suatu penyebut yang dibagi. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya kalau kalian bikin seperti ini, 1 per X ditambah 1 per Y dibagi 1 per X dikurang 1 per Y. Kalau misalkan tidak menggunakan tanda kurung, ini kan artinya kan inilah yang harus kita kerjakan duluan kan, karena itu bentuknya pembagian. Dan ininya pasti nanti ke depannya hasilnya salah ya nak. Nah, jadi jangan lupa dibiasakan membuat tanda kurung untuk pembilang dan tanda kurung untuk penyebut ya, kalau misalkan ada pembagian bersusun seperti yang ini.